Daerah pariwisata super prioritas The Mandalika terletak di bagian selatan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan luas area sebesar 1035,67 hektar dan menghadap Samudra Hindia. The Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengusung tema Sport Tourism dan menjadi New Bali. Pelatihan Kepemimpinan Administrator PUPR pada tahun 2023 memilih The Mandalika sebagai lokus studi lapangan. Kelompok 1 melakukan observasi naturalistik terhadap pengembangan kawasan pariwisata di The Mandalika yang pengelolaannya dilakukan oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. ITDC merupakan perusahaan BUMN yang berdiri sejak 1973 yang memiliki visi untuk pengembang destinasi pariwisata kelas dunia. The Mandalika merupakan salah satu strategic business unit yang berada di bawah otoritas Direktur Operasional ITDC. The Mandalika terletak pada kawasan inti 1 yang terdiri atas 7 area. Strategi perwujudan Master Plan The Mandalika disusun sampai dengan tahun 2051 dengan membagi wilayah pengembangan pada sektor barat, tengah, dan timur. Dengan adanya studi lapangan ini, kami mendapatkan pembelajaran dan kunci keberhasilan sebagai berikut. Aspek kepemimpinan di ITDC tercermin pada adanya pembagian tugas yang jelas antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Pengangkatan Dewan Direksi dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian, integritas, kepemimpinan, rekam jejak, pengalaman, serta perilaku dan dedikasi terhadap negara dan perusahaan. Kebijakan suksesi direksi telah disusun oleh Dewan Komisaris dengan harapan adanya kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan. Mekanisme coaching dan mentoring juga telah dilaksanakan, bahkan telah terdokumentasi melalui aplikasi Human Resource Information System yang dimanfaatkan juga untuk penilaian kinerja menjadi salah satu dasar memberikan reward dan punishment kepada pegawai. Pada Corporate Core Values dijelaskan bahwa inovasi diwujudkan dengan membuat kesempurnaan berkelanjutan dengan menciptakan produk terobosan baru dan layanan untuk menyesuaikan tuntutan bisnis yang dinamis serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Terdapat beberapa aspek kompetensi dan pemberdayaan SDM, diantaranya yang pertama, dengan jumlah 197 orang, pegawai The Mandalika mencapai 17 orang. Yang kedua, seluruh pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan pekerja tanpa adanya diskriminasi dengan tetap mengacu pada sistem karir dan prestasi kerja. Yang ketiga, pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan kerja yang menyangkut bidang keahlian, sikap mental dan kepemimpinan, baik yang diadakan oleh perusahaan atau bekerja sama dengan instansi atau lembaga lain. Yang keempat, persentase pegawai perempuan dalam nominated talent internal perusahaan sebesar 5% telah tercapai. Yang kelima, perusahaan mempunyai 2% pegawai millennials dari top talent perusahaan. Yang keenam, imbalan kerja diberikan melalui gaji atau honorarium, tunjangan, bonus, penghargaan masa kerja, hingga program kesehatan dan program pensiun bagi karyawan. Dan yang terakhir, pada aplikasi kinerja, selain melaporkan proses dan hasil kerjanya, pegawai juga bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan terkait pekerjaan maupun hal lainnya yang bersifat pribadi. Aspek pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan antara BUMN, swasta, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, pemilik destinasi perorangan termasuk masyarakat sangat diperlukan untuk pengembangan pariwisata dalam rangka mempercepat perwujudan The Mandalika menjadi pariwisata kelas dunia. Pelatihan kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan dana CSR. Aspek penerapan manajemen kinerja untuk mencapai visi yaitu menjadi pengembang destinasi pariwisata kelas dunia dan dalam mewujudkan misi mengembangkan destinasi pariwisata terpilih melalui kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat, menjadikan brand equity perusahaan sebagai indikator promosi destinasi pariwisata Indonesia melalui kerjasama dengan institusi internasional, bersinergi dengan BUMN lain dalam mengembangkan destinasi pariwisata dan membentuk SDM yang berkualitas di bidang pengelolaan destinasi. The Mandalika menerapkan core values akhlak atau amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Tujuan dari manajemen risiko yang dipersiapkan adalah menciptakan dan melindungi nilai dengan cara meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Prinsip manajemen risiko perseroan rujuk pada ISO 31000 tahun 2018. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Manajemen Risiko untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan bersama dengan Komite Audit. Pemetaan risiko dilakukan pada setiap divisi, kemudian ditunjuk Risk Champion sebagai penanggung jawab untuk pemantauan pengendalian risiko pada divisi masing-masing. Pengembangan kawasan pariwisata Mandalika difokuskan melalui pengembangan kawasan inti 1, kawasan inti 2, dan kawasan penyangga seluas 28.137 hektar untuk menciptakan ruang bagi atraksi, amenitas, dan aksesibilitas yang dibangun mulai tahun 2018 hingga 2026 secara bertahap dan dilakukan secara kolaboratif dengan pelibatan BUMN, pemerintah daerah, dan kementerian atau lembaga lain, termasuk Kementerian PUPR dengan nilai investasi tahap awal sebesar 4,5 triliun. Data yang dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Mandalika telah disusun dalam bentuk database terintegrasi, serta dimanfaatkan untuk pengelolaan aset. Teknologi informasi dimanfaatkan dalam bentuk pemantauan area-area tertentu menggunakan CCTV. Maka dari itu, untuk mewujudkan pengembangan kawasan pariwisata unggulan di ITDC diperlukan komitmen stakeholder dalam rangka pentahapan pembangunan secara bertahap serta mendorong investor dan menciptakan creative funding. Selain itu, untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan aset dibutuhkan pemanfaatan data dan teknologi lebih optimal seperti building information modeling, data warehouse, Internet of Things, dan artificial intelligence. Lesson learned yang dapat kita ambil antara lain, yang pertama, pelayanan berbasis kebutuhan pengguna. Yang kedua, manajemen atau tata kelola menjadi kunci keberhasilan pengembangan kawasan. Yang ketiga, seluruh pembangunan harus memperhatikan strategi pengembangan kawasan. Dan yang terakhir, dalam pengelolaan SDM, dialog kinerja pada aplikasi HRIS tidak hanya menjadi sarana pelaporan proses dan hasil kerja, tetapi juga penyampaian kendala dan permasalahan yang menjadi penghambat kinerja.